Oke, halo kawan-kawan, selamat datang di part 2 belajar servis PGA untuk pemula. Melanjutkan dari part 1 ya. Kalau part 1 kemarin kita bahas cara garap PGA yang short di MOSFET dan langkah-langkahnya untuk proses garap kasus MOSFET yang short. Dan di part 2 ini saya akan coba bahas kasus yang sama ya, sebenarnya mirip, cuman ini lebih parah. Kalau yang kemarin itu hanya short, nggak sampai terbakar PCB. Di part 2 kali ini saya ada PGA GTX 1660 merah Peno 3D dengan kasus short dan ini sampai terbakar ya. Ini kalau bisa terlihat di kamera di sini. Nah, ini gosong ya. PCB sampai terbakar. Nanti kita akan tunjukkan juga di mikroskop biar lebih jelas ya, sambil kita bahas langkah-langkahnya untuk proses keroak PCB-nya ya. Oke, sebelumnya saya akan coba bahas, mungkin ada yang nanya nanti ya, ini penyebabnya apa sih sampai terbakar seperti ini. Untuk kasus awalnya itu biasanya short ya, MOSFET short. Untuk penyebabnya sendiri bisa dari PSU yang nggak stabil atau dari kebocoran ya, entah kepegang di bagian PCB belakang, entah di bagian display, itu biasanya ya, walaupun nggak semua ya, pastinya nggak semua. Bisa juga karena emang udah mau rusak ya, MOSFET-nya mau rusak, mau short. Lanjut, untuk terbakaran seperti ini saya bisa pastikan penyebab kemungkinan besarnya 90% dari PSU, proteksinya kurang. Untuk jalur 12 volt seperti ini ya, beda halnya dengan misal short di 5 volt sampai kebakar ya. Kalau misalnya ada, walaupun saya jarang ya, belum nemu di 5 volt itu jarang sampai terbakar. Biasanya di 12 volt. Nah, karena proteksinya misal kurang ya, kurang ke trigger, jadi si PSU itu nggak cut off ya, tetap ngalir 12 volt dan akhirnya karena MOSFET ini short, PSU nggak protect, jadi akhirnya terbakar seperti ini ya. Untuk cara ngecek PSU proteksinya, saya udah bikin video short kemarin ya. Caranya itu dengan PSU dinyalakan yang dari PC ya. Buat ke PGA bisa dicolok aja ke PGA langsung. Kalau PSU-nya mati berarti proteksi sensitif ya, atau bagus. Kalau misalkan nggak mati berarti proteksinya kurang. Kalau misalkan ada short seperti ini, ada kemungkinan terbakar ya. Walaupun sekali lagi nggak semua. Kerusakan nggak selalu bisa kita tebak juga ya. Oke, kita lanjut untuk garapnya. Ini langkahnya seperti biasa ya, kita ukur dulu sebelum kita garap. Dan untuk terbakar seperti ini yang udah saya coba nggak bisa diangkat MOSFET-nya, jadi harus dibuang ya, langsung di gerinda. Oke, kita ukur seperti biasa menggunakan mode buzzer. Kita ukur di bagian port ini harusnya konslet. Nah, ini ya di pin power di sini konslet semua ya, atas bawah konslet. Lalu di bagian PCI Express sama juga short. Nah, karena MOSFET ini jalurnya dia menuju ke tegangan dari slot 8 pin dan juga slot PCI Express yang bawah ya. Jadi MOSFET ini berfungsi untuk pembacaan 12 volt ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin atau yang tahu ya, pernah nonton yang PGA problemnya itu seakan-akan dia nggak kepasang pin power di sini. Kalau dinyalakan tuh please power down gitu. Jadi intinya nggak kebaca power masuk. Yang bekerjanya ini MOSFET ini untuk deteksinya. Oke, sekarang kita lanjut ke PC ya. Saya akan sambil buka board view dan nanti kita buka kamera juga. Oke, sebentar saya record kamera, mikroskop ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya di board view. Nah, ini untuk MOSFET-nya yang tadi terbakar. Sebentar saya sambil tunjukkan kamera ya. Kita buka mikroskop sama board view. Nah, ini adalah MOSFET yang terbakar. Nah, ini MOSFET yang terbakar. Sekarang kita cek di board view juga ya. Ini di Q510 ini MOSFET-nya. Kalau kita cek di sini ada 12 volt PX 6 ya, F1 star N atau gimana yang bacanya ya. Intinya ini buat deteksi dari 12 volt dari PCI Express. Kalau kita klik sebentar. Ini kalau yang pin 1 ya, ini F1. Nah, dia menuju ke bawah nih harusnya. Nah, dia masuknya ke sini MOSFET. Jalurnya ke
8 pin ya. Di sini ada L21, klik sebelahnya, dia masuknya ke sini juga, ke 8 pin. Sekarang kita cek yang tadi klik nomor 1 ya, kaki nomor 1. Sekarang kita cek kaki nomor 4 atau 3 nih, nomor 3. Nah, ini harusnya masuknya ke slot PCI yang bawah. Nah, ke sini ya, L18, kita klik kaki satunya, dia harusnya masuknya ke power sini, harusnya ya. 12 volt, nah ini 12 volt in ya. Cuman ini nggak nyala, di bawah ada fuse lagi ini bawah. Nah, ini ya ada R005 di sini. Klik satunya, nah dia masuk ke slot PCI Express. Ini atas bawah ya. Oke, kita lanjut untuk cara garapnya, langkahnya ya. Kita kembali ke PCB, di board view kita cari lagi ya, tadi key 511. Nah, di sini ya, ini terbakar. Kita lihat juga di mikroskop. Nah, kita cari sekarang dari area ini ya, yang terbakar. Untuk utamanya kita buang MOSFET, dan ini ada komponen yang terbakar. Areanya itu sampai ke sini ya. Nah, ini kebakar, gosong. Jadi kita buang MOSFET, lalu ke sini ya untuk transistor atau apa nih, ada key 511 ya di atasnya, key 511. Kita cek kakinya, jalurnya ini input N. Kita cek jalurnya, harusnya ini buat deteksi. Ini harusnya nggak masalah kalau dibuang sih. Nah, ini dia masuknya ke sini ya, buat detect. Dia itu udah masuk belum powernya, buat koreksi power dari 8 pin. Jadi ini usahakan jangan dibuang dulu ya, kalau misalkan bisa. Jadi kita akan buang MOSFET, area MOSFET, kapasitor ya. Nah, ini dari 12 volt, kalau ini dari, intinya nih kaki 12 ini pakai kapasitor yang terbakar ya di sini. Nah, ini kapasitornya yang atas. Ini akan kita buang. Ini untuk resistor, ini ke ground ke 3,3 volt ya. Nah, nanti paling ngakalinya kita di sini. Ini karena putus. Nah, ini buat enable ya, enable 3,3 volt, nanti kita akan jumper. Nah, ini kalau kebuang ya, kalau kebuang cek di, nah di sini ya. Tapi ini harusnya nggak kebuang, ini jauh. Jadi kita buang, usahakan sekecil mungkin. Kita kerowak di sini ya. Ini karena kita juga nggak bisa angkat MOSFET ini, langsung aja kita kerowak ya menggunakan mini grinder. Untuk mini grinder bisa beli yang jadi atau rakit juga yang murah ya, menggunakan motor brushless ya atau dinamo yang kecil. Bisa kawan-kawan cari di toko online banyak, atau beli yang mini grinder yang jadi. Ini kita bersihkan dulu sebelum kita kerowak ya, biar kelihatan jelas di mana aja yang terbakar. Oke, jadi kita akan buang di area sini ya. MOSFET ke sini. Nah, kita buang ke area sini sampai shortnya hilang. Nanti kita ukur. Oke, langsung aja kita coba bor ya, menggunakan mini grinder yang seperti ini. Kalau misalkan kawan-kawan gak punya, bisa beli yang seperti ini atau bikin juga dari dinamo. Oke, kita buang dulu untuk MOSFET ya. Di awal kita buang dulu MOSFET-nya. Oke, ini untuk MOSFET udah hampir keangkat semua ya. Cuman tinggal di bagian pad ini belum lepas. Nah, untuk yang lainnya kita belakangan ya. Nah, kita usahakan ini habis dulu kaki MOSFET ini karena nempel ke PCB. Jadi usahakan buang dulu cuman untuk
yang lain. Kalau misalkan ada yang kegores seperti ini, kita bisa lepas dan kita ganti aja nanti ya belakangan. Intinya kita usahakan lepas dulu MOSFET yang terbakar. Komponen lain jika ada yang kegores nanti tinggal diganti. Kalau bisa usahakan jangan ada yang kegores ya. Oke, ini udah keangkat ya, dan seperti yang kita lihat di sini di bawah ada jalur. Jadi kenapa harus dibuang sedikit demi sedikit? Karena biar layer dalam itu nggak kebuang ya. Jadi saya buang sedikit-sedikit. Ini baru kena 2 layer ya sama yang ini. Layer atas di sini, layer 2. Nah ini layer ketiga, usahakan jangan kebuang. Jadi kita harus benar-benar sedikit demi sedikit ya, untuk komponen ini keangkat, gak masalah, nanti kita ganti. Nah, teman, untuk jalur usahakan ini di layer ketiga ini jangan kebuang. Ini layer ketiga ya. Nah, jadi kita kerik dulu di sini, bawah ya, dibuang. Nanti kita ukur masih short atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak short, kita coba kasih tegangan. Nah, ini saya akan coba buang di sini dulu biar bersih ya. Ini kita rapihkan ke sini. Nah, ke area sini kita rapihkan dan kita ukur lagi. Kalau enggak short, ya berarti agak gampang. Kalau misalkan masih short, kita buang lagi ke sini. Cuman hati-hati layer ketiga jangan sampai rusak. Oke, saya lanjut untuk bersihin dulu. Nanti kita keruak lagi ya. Ini usahakan bersihin dulu. Kalau saya biasa pakai bensin, bisa juga pakai thinner asal jangan air ya. Bersihin seperti ini. Kita gosok biar kelihatan jalur-jalurnya. Lalu kita keringkan dengan tisu. Nah, biar agak jelas. Untuk biar jelas, misal belum punya mikroskop, pakai kaca pembesar juga bisa, cuman agak susah ya kalau kaca pembesar, kurang kelihatan jalur yang sangat kecil. Beli aja mikroskop murah ini, seperti mikroskop punya saya juga 100 ribuan ya kalau nggak salah, 100 sampai 200 ribuan. Oke, kita lanjut. Saya akan buang di sini ya, di area yang atas bekas MOSFET. Ini kaki MOSFET sampai ke sini, kita coba usahakan buang sampai layar ketiga ini kelihatan, tapi jangan sampai kena ya, jangan sampai kepotong. Oke, ini udah lumayan luas ya untuk yang kita bor, dan saya ukur tadi masih short. Nah, ini di sini ada bekas kapasitor, udah hilang ya yang gosong. Ini ada kapasitor juga. Kita ukur lagi ya untuk dari ground di sini masih short, dari sini juga masih short. Nah, kalau udah seperti ini ada transistor ini ya atau MOSFET ada yang ngalangin. Ini kita angkat aja. Kita angkat dan kapasitornya juga kita lepas. Ini nanti nggak kita pakai karena buat kaki MOSFET juga nggak ngaruh. Yang penting kita intinya cari titik short itu di mana ya. Sebentar saya panaskan dulu solder, saya colok ya. Yang penting di awal kita cari shortnya di mana. Yang penting kalau misalkan kita angkat komponen, kita ingat posisinya nanti di mana pas sebelum kita angkat. Kalau misal belum punya bore view ya, kalau misal kawan-kawan mau bore view bisa join ke Discord ya, yang udah gabung nanti join ke Discord bisa request untuk bore view. Seminggu sekali saya kasih untuk bore view-nya ya. Oke, karena di sini juga gosong. Nah, ini ya bekas kebakarnya, jadi ini harus saya angkat. Kapasitor yang diangkat, kita perluas lagi ke sini kawaknya. Yang penting layar ketiga jangan sampai rusak ya. Kalau misal terlanjur kegores putus, nanti kita sambung. Sebenarnya nggak masalah, cuman biar nggak terlalu rumit kerjaannya, usahakan jangan sampai kepotong layar ketiga.
Nah ini bekas saya kerok juga ada kegores sedikit ya, cuman nggak putus. Jadi ini kan kita angkat, kapasitor ini juga kita angkat ya, kita angkat. Nah kita kerok di sini, kemungkinan besar di sini juga short bekas kapasitor. Oke, saya coba lepas dulu komponen. Oke, setelah kita angkat untuk transistor dan kapasitor, ini masih short. Jadi di PCB ini masih ada di sini ya. Di area sini nih ada bekas gosong. Kita lanjut kroak ke sini ya. Kita buang sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit biar layer ketiga aman ya. Kita basahi lagi bensin. Biar lebih kelihatan jalur-jalurnya. Oke, kita lanjut lagi untuk kroak PCB-nya ya. Oh ya, dan mungkin buat yang baru pakai mikroskop, misal biar nggak pusing, jadi posisi mikroskop usahakan seenaknya kita dulu dan jangan digerakin mikroskop. Kalau kita mau pindah bor, kita geser PCB ya, biar view kita di monitor nggak ini ya, nggak pusing nantinya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada PCB yang terbakarnya parah di sini. Mungkin ada juga yang bertanya, ini kenapa MOSFET dilepas? PCB-nya bagus. Ya, karena MOSFET-nya gosong tadi ya, biasanya itu nempel ke PCB itu keras banget paten. Kalau misalkan kita menggunakan blower, bisa-bisa jalur yang kesini, jalur lain biasanya keangkat. Oke, sebentar agak slow ya, ini bukan putus jalur, cuman ada layer dalam nyambung ya, bukan putus. Jadi ini titik seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk bor di sini ya sampai bersih. Kita hilangin yang bekas kebakar di sini PCB-nya, nah kawan-kawan lihat sampai jadi arang. Kita lanjut ya, buang sampai yang bekas terbakar itu hilang. Kita cari sedikit demi sedikit ya. Nah, ketika kita roak seperti ini dan ada jalur putus ya, ini kalau misalkan kawan-kawan perhatikan dari tadi, nah ini jalur yang kecil ke sini, nah ini jangan sampai lupa, ini nanti dibuang atasnya, nanti kita sambung lagi ya untuk jalur yang putus seperti ini. Jadi jangan asal kita gas terus bor, makanya saya kasih bensin seperti ini biar kelihatan yang mana yang jalur yang kena. Perhatikan buat nanti kita solder lagi. Putus nanti kita sambung. Kalau misalkan sekiranya jalur nggak kepake, seperti MOSFET yang nggak mau kita pasang lagi, kan ini nggak mungkin dipasang lagi, dibiarkan aja gitu kalau jalurnya nggak bakal kepake. Ini untuk jalur kayaknya agak sulit, ini masuknya ke ke board display ya, display port. Sebentar saya cek ya, ini ke kaki bagian grounding ini display port. Jadi lumayan susah nih sebenarnya, cuman ya mudah-mudahan bisa hidup lagi untuk PGA nya. Nah, buang dulu PCB yang rusak.
Oke, ini untuk shortnya udah agak berkurang, cuman masih short ya. Kalau kita perhatikan di sini di bagian dari 8 pin, nah dia ada perubahan ya, kadang nggak 0, nah ada 0,2, di sini 4, jadi tinggal sedikit lagi ya kemungkinan di area sini. Kemungkinan di area sini yang belum benar-benar bersih, ada yang short ya, kemungkinan juga di sini bisa nih, ini harus dibolongin. Dan di sebelah atas juga di sini masih kurang sedikit ya, ini masih ada jalur yang agak short, cuman kita lubangin dulu yang hitam ini ya, takutnya masih ada short di bagian dalam di sini. Oke, ini kita bersihkan dulu karena udah lumayan, harusnya sih nggak terlalu parah ya shortnya. Jadi lanjutnya kalau misalkan masih short diukur, nanti kita coba tembak menggunakan MBR ya, ini karena masih short. Jadi kita bersihkan dulu ini bekas-bekas PCB ya, PCB yang kita bor, kita bersihkan biar nggak ada short di tempat lain. Setelah bersih kita coba tembak menggunakan MBR ya. Ya kita bongkar dulu biar nggak ini ya, biar lebih enak lihatnya. Ini karena belum saya bongkar. Untuk mikroskop saya singkirkan dulu. Sekarang bongkar dulu untuk PGA-nya ya, biar kita lebih aman pas tembak menggunakan MBR. Untuk yang belum punya MBR bisa cari di online juga, banyak yang jual ya. Kalau saya udah nggak jual lagi untuk sekarang ya. Kalau dulu saya jual juga yang kecil, yang 6 ampere sampai 12 ampere saya jual, cuman udah lama nggak bikin. Ini kawan-kawan bisa cari di Shopee atau di Tokped juga ada mungkin ya. Shopee juga banyak sih yang jual MBR, bisa pakai MBR yang 3 ampere pun kuat ya. Kalau untuk short seperti ini cuman agak kurang gitu, minimal ya 10 ampere. Dan untuk tegangan jangan langsung tegangan 3 volt atau 12 volt ya, kita tes aja menggunakan 2 volt biar nggak jadi parah terbakarnya. Dan jangan lebih dari 2 volt sih saran saya, karena takutnya ini short langsung masuk ke chipset. Kita kasih ampere aja 3 ampere atau 2 ampere ya, kita tembak. Oke, coba sambil perhatikan ya, saya akan tembak menggunakan MBR. Nyalakan dulu power supply. Saya set tegangan di 1,9 ya, 2 volt. Kayak 3 ampere. Kita ukur di sini deh tegangannya ya, karena biar nggak susah mindahin kamera.
Nah ini ya 2 volt. Untuk ampere ini kita cek juga bisa di sini. Ampere yang saya pakai. Nah ini ya 2,4 ampere. Kita tes sambil pegang chipset, takutnya dia short ke chipset ya takutnya. Kita cek di 12 volt di sini. Oke, ada hangat ke chipset. Artinya ini MOSFET di atas juga ada yang short. Jadi kalau misalkan udah dikerok seperti ini masih short, jangan terus-terusan dikerok cari yang short ya. Kita tembak menggunakan EBR dengan ampere kecil. Kalau udah hangat ke chipset berarti ada MOSFET yang kena selain PCB terbakar ini. Karena kalau terbakar pasti awalnya itu karena konslet. Oke, kita cek dari bawah ya. Nah, kalau di sini ini masih ada short di bagian atas. Sebentar saya buka lagi mikroskop biar kawan-kawan bisa lihat ya. Ini mudah-mudahan jelas. Perhatikan di mikroskop ya. Sebentar saya fokuskan. Nah, di sini coba kawan-kawan perhatikan di lubang PCB yang ini ya, saya akan tembak. Nah, dia ada reaksi ya, perubahan jadi basah. Artinya di PCB ini masih ada short. Dia makan ampere 1 ampere. Nah, di sini masih ada short. Oke, langkah awal kita lepas dulu MOSFET ya. Kalau seperti ini karena masih ada di bagian sini juga panas ke chipset. Artinya untuk PGA ini problem di short di MOSFET ya di sini, dan karena PSU-nya nggak memprotek, malah dia kena ke sini, kebakar ya. Oke, saya akan coba angkat MOSFET. Ini nggak tahu MOSFET yang mana yang short ya. Atau kita lepas seperti biasa ya, kita lepas induktor aja. Kemungkinan sih antara 2 MOSFET yang ini ya, yang atas. Kalau yang bawah harusnya dari PCI Express. Harusnya dari sini ya. Saya akan coba lepas induktor aja biar lebih mudah ya. Induktor yang 2 biar seperti yang di part 1 kemarin itu caranya lepas lepas induktor ya. Sebentar biar kita copot induktor yang 2 dan kita cek MOSFET yang mana yang jebol, nanti kita angkat. Oke, untuk proses lepas induktor mungkin saya skip aja nanti ya biar nggak terlalu lama, karena ya sama aja ya. Untuk yang belum tahu cara lepas induktor atau elko ini bisa kawan-kawan cek di part 1 ya. Oke, untuk induktor udah saya lepas dan udah ketemu ya yang short itu di MOSFET ini. MOSFET yang atas. Nah, ini ya, short. Untuk pengecekan juga kemarin udah saya jelaskan di part 1. Mungkin kalau ada yang belum nonton, yang masih bingung kok bisa mastiin MOSFET yang atas short. Oke, ini MOSFET kita simpan. Dan di sini kita nggak usah angkat dulu MOSFET-nya. Karena kalau kita ukur ke ground ya, nah dia masih ada resistansi 22 ohm. Nah, sekarang kita cari lagi karena dari slot PCI Express pun seperti yang kita cek tadi di bagian bawah di sini ya. Nah, dia masih ada 2 ohm. Di sini masih ada reaksi panas. Oke, jadi kita cari lagi yang short ya di sini. Mungkin untuk recordnya saya pause dulu. Nanti kita lanjut lagi, pastinya saya sambung lagi ya untuk videonya, karena ini untuk durasinya kalau misalkan yang penasaran udah 1 jam ya saya record. 1 jam kurang lebih 1 jam. Biar ini ya, biar saya simpan dulu, takutnya korup karena memorinya pasti nggak cukup memori HP-nya ya. Oke, sambil nunggu dingin ini nanti kita lanjut keroak ya. Saya stop dulu untuk videonya, saya simpan dulu ke PC.
Oke, kita lanjut ya untuk prosesnya. Ini MOSFET udah dilepas dan kita ukur lagi ya untuk di bagian 8 pin power. Nah, ini masih ada short cuman 30 ohm. Nah, sekarang kita coba kasih ini ya, basahin. Ini bisa pakai bensin, bisa pakai plug. Cuman kalau bensin jangan banyak-banyak karena kalau misalkan dia ada percikan api nanti kebakar. Kalau sedikit nggak terlalu bahaya lah. Oke, saya akan coba tembak lagi menggunakan MBR. Untuk tegangan masih sama menggunakan tegangan 2 volt ya. Kita ukur lagi biar memastikan, karena MBR-nya nggak saya tunjukkan. Ini 1097. Untuk ground atau negatif kita pasang di plat aja ya. Kita pasang di slot PCI Express. Dia masih makan ampere 1 ampere, cuman kurang kelihatan ya. Kalau tadi di awal di sini ada respon. Coba kita basahin. Nah, itu ada respon cuman nggak terlalu kelihatan ya. Nah, dia ada respon sedikit. Nah, bensinnya jadi mulai kering. Oke, artinya di sini masih short. Sekarang kita coba dari slot 8 pin power. Nah, dia sama juga ada respon. Nah, cuman entah kelihatan jelas atau enggak. Ini saya tempel. Nah, dia surut ya. Kita lepas, dia naik lagi. Oke, sekarang kita kerwak lagi di bagian ini ya, hitam ini. Kalau misalkan bolong ke atas nggak masalah, cuman kita pastikan bukan IC ya. Kalau ke IC itu sangat sulit buat hidup, cuman ini ke transistor. Saya akan coba bolongin ya, sampai usahakan sampai yang hitam-hitamnya ini hilang. Nah, di dalam ini udah mulai kelihatan ya ada jalur. Nah, kita buang jalur yang short ini ya, bersihkan dulu menggunakan bensin biar kelihatan, biar nggak basah kemana-mana ya. Usahakan bersih biar kelihatan jalurnya. Kalau masih ada kita kerwak lagi sampai shortnya hilang. Ini untuk mata mini grindernya kita bersihin juga. Kita kerwak lagi ya. Nah, ini udah sampai ke lapisan atas nih, harusnya udah tembus ya. Ini harusnya udah tembus. Lebih enaknya kita angkat komponen di atas, kita buang ya, bereskan dari atas, kita kerwak lagi. Lebih enaknya nanti biar bagus. Jadi PGA ini biar nyala dengan kondisi PCB yang bolong ya. Sekarang kita ukur lagi apakah masih ada shortnya. Ini kelihatan ke bawah nih bolong. Nah, itu ya. Ini kalau kita lihat pun di PCB ya udah bolong, tembus sampai ke atas. Oke, kita ukur menggunakan multitester dulu ya, takutnya shortnya lebih parah nanti malah kebakar. Nah, ini 3 ohm, di sini juga masih ada. Oke, sekarang kita cek lagi ya menggunakan MBR. Kita pasang, ini harusnya kelihatan kalau kondisi udah bolong seperti ini. Basahin dikit. Nah, itu ya, kelihatan. Ini kalau ampernya dikasih naik, dia pasti kebakar. Oke, jika udah bolong kita ambil komponen yang di atas ya. Dari sini gimana ya, agak susah sih ini kameranya, mikroskopnya. Sebentar, saya pasin dulu ya. Nah, di sini ya ada transistor. Nah, tadi yang bolong itu ini
PCB yang bolong. Nah sekarang kita angkat transistor ini biar kita kerok dari atas sampai shortnya hilang. Jadi mungkin ada yang beranggapan kalau misalkan PCB yang short seperti ini itu tinggal dikerok aja, hilangin shortnya. Tapi belum tentu seperti yang PGA ini ya, ada short di MOSFET. Karena kalau nggak ada short dari komponen lain, contoh short dari MOSFET, nggak bakal gosong seperti ini ya, nggak bakal konslet. Ya pastinya kerusakan seperti ini, kenapa bisa sampai gosong ya karena ada yang konslet. Jadi kita harus cari di mana yang konslet, kita buang, lalu PCB yang kebakar kita bersihkan seperti ini ya. Oke, ini udah keangkat. Kita coba bersihkan ya plugnya pakai bensin lagi. Oke, kita kerok lagi ya di bagian yang bekas bolong tadi. Di sini ya, cuman ini mini grindernya terlalu besar sih sebenarnya. Sebentar saya cari yang agak kecil ya untuk mini grindernya biar lebih enak, cuman lupa saya nyimpennya. Ini bisa pakai yang buat HP juga ya, buat bor MMC sama ya, seperti ini tinggal diganti biar lebih enak. Cuman kalau saya lebih enaknya yang bulat, model bulat gini. Kalau posisinya nggak mentok ke komponen seperti ini ya, ke port display. Tapi kalau mentok ya gimana lagi. Kalau yang panjang seperti ini biasanya agak gimana ya, kurang presisi, kurang halus. Ini agak susah kalau pakai yang seperti ini. Ya, udah bolong, kita bersihkan. Ini usahakan jangan terlalu besar ya. Kalau bolongan seperti ini, intinya yang masih short kita buang ya. Buang yang masih short aja, gak usah terlalu lebar. Biar nggak terlalu banyak jalur yang harus kita benarkan nanti. Oke. Aduh, senggol Nah ini masih ada short, kelihatannya di sini masih short ya. Oke, ini kelihatannya udah hilang, udah nggak nyambung. Tinggal di sebelah sini ya, belum kita haluskan. Bentar. Oke, kita cek dari bawah lagi ya, karena biar lebih enak lihatnya. Oke, ini ya, kita bersihkan dulu.
PCB-nya. Oke, kalau udah kelihatan agak bersih, kita cek lagi masih ada short atau enggak ya. Kalau masih ada, kita coba tembak menggunakan MBR lagi. Kita coba keringkan dulu. Kelihatannya sih masih ada short ya. Cuman biar lebih gampang, kita coba tembak menggunakan MBR di mana posisi yang ada respon ya, ada yang kebakar atau yang panas. Oke, ini masih ada 1 ampere. Nah, di area sini masih ada responnya di sini nih, kalau kelihatan. Nah, dia masih ada respon di sini. Coba dari 8 pin. Nah, dia ada kebakar ya. Nah, ada keluar asap di sini kalau kelihatan. Nah, dia ada asap. Jadi kita bersihkan dari sini aja ya. Di area sini kita bersihkan lagi. Kita cek dari atas ya. Oke, kita bor lagi sedikit ya. Oke, sekarang kita coba tembak lagi menggunakan MBR ya, sampai nggak ada yang respon di sini ya, sampai benar-benar hilang shortnya. Tegangan masih sama menggunakan 2 volt. Oke, dari 8 pin aman ya. Sekarang cek dari PCI Express. Oke, dia masih ada ngerespon. Ini shortnya lumayan luas ya, sampai segede ini bolong. Oke, coba kita tembak lagi. Oke, masih ada short. Ini kayaknya video paling panjang yang pernah saya buat kayaknya. Cuman mudah-mudahan jadi aja ya PGA-nya, mudah-mudahan bisa hidup lagi. Oke, tadi tuh di sebelah sini ya, sebentar. Di bawah kurang kelihatan. Coba kita perbesar ya area sini lubangnya. Kenapa saya ambil dari bawah? Karena biar jalur yang bawah kelihatan. Di sebelah mana aja yang kegores gitu.
Oke, kita kasih seperti ini biar jalur bawah kelihatan. Nah, ini ada satu yang keputus, satu jalur ya. Kalau yang satu itu apa ya, kayak jalur buat layer 1 ke layer 2 itu saya lupa namanya apa ya, via ya, kalau di Eagle PCB itu namanya via PCB buat nyambungin dari layer yang atas ke layer yang bawah. Oke, kita ke atas lagi, kita bersihkan lagi di area sini ya, yang masih ada merespon panas. Cuman nggak tahu ini bisa hidup atau enggak dengan kondisi bolong seperti ini. Cuman kalaupun hidup, kayaknya DisplayPort nggak berfungsi. Ini jalur ada yang kena juga kayaknya, atasnya ada yang nggak bisa dipasang gitu. Kayak komponen di sini ya, tadi ada transistor di atas yang nggak bisa dipasang. Ya ini kalau 8 pin udah aman, nggak short. Nah, cuman di sini masih ada, kalau kelihatan ya. Nah, dia masih ada ngerespon. Oke, kita keruak lagi. Ini kemungkinan PGA-nya itu pas short, pas PC nggak bisa nyala, dia dicoba terus-terusan, dicoba. Jadi akibatnya kebakar luas seperti ini bakarnya. Karena kalau misalkan ada yang punya PGA yang problem, nggak bisa nyala PC-nya terutama ya. Kalau dipasang PGA tuh nggak bisa nyala, jangan dipaksa, apalagi ganti-ganti ke PC lain. Dicoba ganti PSU pakai yang lebih besar, itu jangan kayak gitu ya. Karena kalau udah kebakar seperti ini bisa malah makin luas kebakarnya. Oke, kita keringkan dulu. Ini nggak tahu masih ada short atau enggak. Coba kasih MBR lagi. Kayak dia masih ada ngerespon 1 ampere ya. Oke, saya coba ganti pakai yang besar lagi ya. Karena sulit pakai yang kecil tuh, susah ini, susah halus jalurnya, kadang ada sisa. Oke, ini ada kapasitor yang kena, nggak masalah. Yang penting kita hilangin dulu aja shortnya ya. Ini kebakarnya luas sampai ke sini, hitam. Bang hitam. Nah, di dalamnya itu kalau kawan-kawan lihat di sini tuh hitam ya. Nah, ke sini hitam sebentar. Belum saya matikan. Nah, ini ya hitam. Ini ada kapasitor yang kena, biarin aja dulu kayak gini. Kita hilangkan dulu di sini ya yang bekas short. PCB juga hitam. Kita keroak ke sini sedikit ya. Mungkin nantinya ini nggak bisa dipasang. Ini jalur ke DisplayPort.
kita usahakan nyala aja dulu PGA-nya ya. Kalau untuk DisplayPort mati satu ya mau gimana gitu, yang penting hidup. Oke, ini benar-benar luas ya yang kebakar. Bisa kita lihat di sini sampai ke sini ya. Ini jalur ke DisplayPort. Jadi ini nggak bisa dipasang. Nah, ini masih ada hitam di sini. Ini harus dibuang karena ini PCB udah rusak ya. Oke, ini untuk jalurnya masih gabung ya. Di sini kalau kawan-kawan lihat, nah ini ada celah, ini ada celah ya. Harusnya kayak gini semua. Ini masih gabung di sini. Untuk komponen ini kayaknya nggak bisa dipasang, jadi kita lepas aja ya untuk komponen ini. Ini untuk komponen jalur ke DisplayPort. Nah sekarang lebih leluasa ya, nggak ada ini, nggak ada IC. Sekarang kita keroak lagi jalur, kita buat shortnya hilang ya, biar dia ada space. Nah ini bisa kita lihat di sini kebakar ya, kayak hitam dalamnya. Oke, ini udah lumayan kelihatan. Kita bersihkan sedikit lagi. Oke, ini udah lumayan kelihatan. Sekarang kita bersihkan dulu dari bekas PCB ya. Saya coba cuci dulu, biar nanti pas kita tes menggunakan MBR nggak short kemana-mana ya. Sekarang kita coba tembak menggunakan MBR lagi. Tegangan masih sama, saya menggunakan tegangan 2 volt. Oke, di sini udah hilang. Shortnya udah nggak ada. 12 volt nggak ada. Apa namanya, PCI Express ya. Dari 8 pin power juga aman, udah hilang shortnya. Sekarang kita tes menggunakan multitester. Apakah masih kebaca short atau enggak ya. Mode buzzer nya hilang, 8 pin juga aman. Oke, kita ukur lagi dari sini ya, biar lebih jelas ya. 8 pin aman, dari PCI Express aman, nggak ada short. Sekarang kita cek lagi jalur dari bawah apakah udah bersih, biar lebih rapih ya. Oke, udah lumayan rapih, tinggal dibersihin. Ini akan saya coba bersihin dulu ya, cuci menggunakan bensin. Nanti kita tes power mau keluar atau enggak, dimana yang hilang, jalur mana aja yang putus. Nanti kita lanjut lagi ya videonya pas udah saya bersihin.
Oke, kita lanjut untuk videonya ya. Ini udah saya bersihkan, dan untuk PCB yang dikeroak udah saya kasih lem UV. Untuk MOSFET udah saya lepas ya tadi, saya langsung lepas, dan induktor yang di bagian MOSFET yang bagus sudah saya pasang. Cuman untuk MOSFET seperti biasa saya nggak pasang dulu biar memastikan jalur ini aman. Biarkan tanpa MOSFET dulu buat ngetes. Dan untuk jalur yang putus di sini tadi yang dikeroak ya, dari bagian enable ke 3,3 volt. Sekarang kita cek ya, cek di board view. Nah, di sini yang terputus. Coba kita cek di board view ya, di bagian resistor di sini ada yang kena tadi, rusak jalurnya. Jadi ini kita jumper. Dan untuk transistor ini buat enable ke 3,3 volt display port. Ini jalurnya dari MOSFET ya, yang masuknya ke MOSFET ini buat deteksi slot 8 pin kebaca atau enggak ya. Nanti di akhir video sambil pengetesan saya tunjukkan apa sih kekurangannya kalau MOSFET ini dilepas gitu dengan kondisi sekarang udah bolong. Nah, ini untuk jalur saya buka mikroskop dulu ya, biar kita tunjukkan. Nanti lanjut beresin lagi, kasih lem UV lagi. Kita cek dulu ya, saya buka kamera sebentar. Oke, di sini ya, ini yang kita garap tadi, yang dikeroak, yang kena tuh di bagian ini. Nah, di IC yang 5 kaki ini, sebentar saya fokuskan ya. Nah, di IC ini ada yang kena ya, jalur kurang fokus ya. Oke, di sini ya ada yang kena kepotong untuk jalur dari bagian enable. Nah, ini ada jalur ke dalam juga putus. Ini makanya saya jumper karena enable-nya ini butuh 3,3 volt. Ini untuk menghidupkan out 3,3 volt. Karena kalau 3,3 volt nggak hadir, di bagian 1,8 volt juga nggak bakal muncul. Ini outputnya, jalurnya ya, untuk IC ini nyambungnya ke bagian IC. Di sini ada IC 3,3 volt ya di bawah. IC ini nih. Nah, IC ini masuknya ke jalur ini. Nah, untuk pin outnya seperti yang ada di board view, kalau kita cek dari pin 4 ini ya, PSN3V3AN ya, dia masuknya ke IC ini ya, resistor terus ke bawah. Nah, ke IC ini ya, buat menghidupkan output 3,3 volt ini, lalu ke IC lain-lain juga ya. Jadi ini saya jumper, nggak masalah karena jalurnya udah putus. Nah, lalu di bagian ini juga ya, ini IC ini juga mati. Jadi saya, ini bukan yang ini yang mati ya, yang satunya ada yang saya lepas. Nah, di bagian IC ini U509 ini mati, dan saya nggak pasang lagi karena udah saya jumper ya. Untuk enable ini outputnya enable ke 1,8 volt ya. 1,8 volt udah saya jumper di sini ya. Kalau kita cek di PCB, di PGA-nya, nah ini udah saya jumper. Ini udah saya jumper, jadi 1,8 volt muncul. Untuk jalur PX itu aman. Dan di sini ada yang saya lepas karena jalurnya udah keputus ya. Ini buat ke bagian display port outputnya. Ini kalau misalkan nggak dilepas, ini tegangan nggak mau muncul di sini. Di bagian IC yang saya lepas ini, tegangan short semua. Jadi saya lepas biar tegangan semua muncul. Dan cuma itu sih untuk jalur ya, sama komponen yang dibuang. Dan jalur yang jumper cuma ini. Ini tinggal kita pasang MOSFET ya. Kita lanjut untuk pemasangan MOSFET seperti biasa. Mungkin buat yang belum lihat di part 1 bisa kawan-kawan lihat di part 1 ya. Bisa cek di part 1. Ini mau saya tinggal pasang MOSFET nanti kalau misalkan normal. Dan sekarang kita tes untuk nyalakan. Kita ukur tegangan ya sebentar. Oke, kita pasang ke riser ya. Ini untuk nyoba seperti ini sangat disarankan menggunakan
tracer seperti ini karena biar jaga-jaga kalau misalkan masih ada short dia nggak rusak ke mainboard ya. Sekarang kita pasang pin power seperti biasa. Siapkan multitester di mode tegangan. Nyalakan power supply, kita ukur ya sambil pegang chip. Nah, ini untuk tegangan 1,8 volt ya hadir. PX juga ada ya, 1 volt. Lalu di memori 1,37 di V-core hadir. Jadi semua muncul. Ini tinggal kita pasang MOSFET yang baru. Setelah pemasangan nanti kita tes dan saya akan tunjukkan apa sih kekurangannya kalau misalkan MOSFET ini dilepas ya. Pastinya ada perbedaan dari bawaan. Kalau bawaan itu dia kebaca, kalau misalkan ini nggak dipasang dia display cuman nggak bisa booting ya, di power down. Kalau setelah dilepas seperti ini dia jadinya nggak detect, nggak display. Nanti saya tunjukkan. Ini saya lanjut akan pasang MOSFET, lalu saya pasang pasta juga. Nanti kita tes dan benchmark ya, normal atau enggaknya kita lanjut nanti setelah pemasangan MOSFET dan setelah saya repasta. Nah, ini untuk PGA-nya ya, saya akan tunjukin apa sih kekurangannya kalau misalkan MOSFET ini nggak dipasang ya, karena kalaupun mau dipasang nggak bisa ya, PCB-nya udah gosong, udah dilepas. Ini saya akan tes, coba nyalakan dulu ya. Nah, ini untuk monitor, yang satu ini monitor dari mainboard ya, atau dari onboard, yang ini kabelnya masuk ke PGA, GPU. Nah, kalau misalkan PGA ini normal, dia masuknya ke sini. Nah, kalau misalkan MOSFET ini terpasang atau belum rusak, misal power ini dilepas ya, dia akan muncul list power down ya, karena power nggak kebaca. Sekarang kita tes, mastiin buat PGA ini normal. Saya biar sambil masuk ke BIOS biar nggak lama ya. Oke, ini display masuk ke PGA. Nah, dia masuk ke sini ya. Sekarang kita matikan lagi PC. Saya akan lepas power. Nah, kalau misalkan MOSFET ini ada, biasanya masih ke monitor yang ini, masih ke detect, masih display, cuman dia minta dimatiin, disuruh periksa 8 pin power ya. Kita coba nyalakan. Sekarang masuk kemana displaynya? Nah, dia masuknya ke onboard, jadi PGA ini nggak ke detect sama sekali. Kalau misalkan lengkap, dia ke detect, cuman minta diperiksa pin power ya, 8 pin. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, MOSFET nggak ada, jalur udah dimodifikasi, jadi kalau misalkan pin power yang dilepas, dia kebacanya PGA ini nggak dipasang gitu, kebaca nggak ada PGA. Tapi untuk fungsi yang lain normal, dan ini hanya sensor ya, nanti saya coba sambil jelaskan pas masuk Windows. Jadi ada sensor power draw yang error karena jalurnya banyak yang kebakar ya, PCB di jalur atas, di bawah ada beberapa jalur yang kebakar dan nggak bisa disambung, nggak bisa diselamatin karena ada komponen juga yang kena gitu. Cuman untuk fungsi dari PGA-nya dia normal. Untuk power draw juga kebaca semua ya, powernya kebaca, ketika puller juga kebaca. Ini saya sambil tes ya sebelum kita masuk ke pengetesan benchmark. Mohon maaf kalau misalkan kurang nyaman lihatnya. Ini untuk kamera saya pegang, saya akan tunjukkan di sini ya biar nggak terlalu lama. Yang penting ya PGA-nya normal gitu. Cuman kalau untuk sensor ya, namanya jalur udah kebakar ya di PCB, nggak bisa dipasang, ya mau gimana lagi gitu. Oke, kita buka GPU Z ya. Nah, di sini ada sensor ya, 0,1 watt. Dia itu powernya nggak kebaca, harusnya kebaca. Nah, di sini ada GPU chip power draw, dia 0, nggak kebaca sama sekali karena jalurnya udah putus. Board power draw juga nggak kebaca. Sekarang kita tes Purmak ya. Nah, bisa kita lihat di sini cuma 0 watt ya, 0,1 watt. Nah, sedangkan kalau kita cek di sini, nah dia makan 270 watt ya, hampir 300 watt. Jadi artinya PGA ini bisa berfungsi. Untuk power pun normal ya. Ini saya lanjut tes benchmark. Nanti untuk
tes benchmark saya tunjukkan dari record screen aja ya, dari Windows. Intinya untuk PGA ini bisa normal dengan kita akalin seperti itu ya, di apa namanya, di kerowak PCB dan jalur kita jumper. Ini bisa normal ya. Sekarang saya akan tes benchmark. Nanti untuk hasil benchmark saya tampilkan. Kita cek lagi di sini ya untuk power. Untuk ampere 13-an ini 157 watt. Oke, makasih banyak ya. Mudah-mudahan awet untuk PGA-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.